Selamat pagi saudaraku. Puji Tuhan, saya ingin menyampaikan renungan pendek pagi ini yang saya beri tema iman dan ketaatan yang menghidupkan. Diambil kisahnya dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-16. Demikian firman Tuhan. Elia dan janda di Sarpat. Tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sesudah sebeginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia dan anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Nabi Elia. Ini kisah yang berhubungan dengan cerita sebelumnya, bahwa bangsa Israel telah menjadi sangat bejat dan jahat, dan kemudian Tuhan memberikan hukuman dengan kekeringan yang berkepanjangan. Pada waktu kekeringan itu melanda, Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Lalu sungai Kerit menjadi kering, dia suruh dia ke Sidon, dan ketemu dengan seorang janda Sarfat di sana. Yang sangat menarik dari kisah itu adalah janda Sarfat itu sedang mengumpulkan beberapa potong kayu untuk masak, dan dia bilang bahwa hanya ada sedikit tepung, segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia bilang dia akan memasaknya, makan dengan anaknya, dan sudah itu akan mati. Yang luar biasa adalah kemudian Elia berkata, pergi, lakukan apa yang kukatakan kepadamu. Bahwa akhirnya wanita itu pergi. Persis yang dilakukan adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Elia. Dia percaya perkataan Elia, dia taati perkataan Elia, dia tidak takut, dia tidak khawatir, dia percaya bahwa apa yang dikatakan Nabi pasti terjadi. Dan luar biasa, seperti yang kita baca tadi, saudaraku, setelah wanita itu membuat roti bundar untuk Elia, lalu membuat untuk dirinya dan untuk anaknya. Kemudian yang luar biasa terjadi adalah bahwa tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli itu tidak habis sampai Tuhan mengirim hujan ke atas bumi. Saya tidak tahu berapa lama, tapi paling tidak lebih dari 2 tahun. Karena rentang waktu kekeringan itu 3,5 tahun namanya. Yang luar biasa dari cerita ini adalah tentang iman dan ketaatan seorang wanita janda di Sarfat itu. Dia punya iman, dia taati sabda Tuhan, dan dia terpelihara di tengah berbagai situasi yang sulit, sampai Tuhan mengirimkan hujan di bumi. Apa artinya, saudaraku? Iman dan ketaatan itu kunci supaya kita hidup. Mari kita menjadi orang Kristen yang beriman dan taat kepada Tuhan, supaya kita hidup. Hidup yang kita bicarakan bermakna 2. Hidup sekarang yang temporer, tapi juga hidup yang abadi. Mari percaya Tuhan, taati Tuhan, karena iman dan ketaatan menjadi syarat supaya kita hidup. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk teladan iman dari seorang janda di Sarfat di tengah situasi yang miris, yang menggetarkan hati. Betapa tidak wanita ini sudah tidak punya apa-apa. Tapi pada waktu bertemu dengan hamba Tuhan, Nabi Tuhan, dan dia mendengar firman Tuhan, dia percaya firman Tuhan, dia taati firman Tuhan. Iman dan ketaatan yang membuat tepung segenggam dan sedikit minyak dalam buli-buli tidak habis sampai Tuhan mengirim hujan di bumi. Kami percaya inilah yang menjadi pelajaran kami. Iman dan ketaatan adalah syarat supaya manusia beroleh hidup. Karena itu tolong kami juga sebagai umat percaya, untuk kami sungguh-sungguh percaya, memperjuangkan iman, juga mentaati sabda Tuhan. Terima kasih Bapa,
Kami mohon berkat-Mu hari ini. Kami mohon bumi kami diberkati. Kemarau di negeri kami relatif panjang. Kiranya juga Tuhan pelihara dan Tuhan menolong. Terpujilah nama Tuhan di doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara.